Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk seluruh rangkaian kehidupan yang boleh kami jalani, yang direnda oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Kami mau tetap mendasarinya dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, menolong kami untuk memahami apa maksud dan kehendak hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih khusus peran kami sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri dalam keluarga kami. Kasih setia Tuhanlah yang sempurna memperlengkapi segala keterbatasan kami untuk memahami. Dan berbicaralah Tuhan Yesus melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya pula untuk bisa menjadi tangan kepanjangan Tuhan untuk menyampaikan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari ibu-ibu kita membaca dari Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai 13. Saya baca, silakan ibu-ibu menyimak dalam Alkitab masing-masing. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, dan di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Ada banyak peristiwa yang kita lihat, yang kita dengar tentang orang-orang yang mengatasnamakan agama. Dia mengatasnamakan agama untuk membenarkan dirinya, untuk membenarkan tindakannya demi keuntungan-keuntungan pribadi. Biasanya para pemimpin, termasuk pemimpin agama yang seharusnya mengayomi, yang seharusnya melindungi, malah sebaliknya menyalahgunakan jabatan demi untuk memuaskan nafsu duniawinya. Itu kan yang sering kita lihat dan yang sering mungkin ada di sekitar kita, bahkan mungkin dalam pemberitaan-pemberitaan di berbagai media yang kita bisa saksikan. Itulah yang terjadi pada waktu itu di kehidupan bangsa Israel. Namanya imam, namanya nabi, tetapi kelakuan mereka, tindakan mereka tidak mengatasnamakan imam dan tidak mengatasnamakan nabi. Kekristenan hanya sebagai status belaka, tetapi identitas itu tidak terwujud dalam integritas hidup. Identitas dalam KTP sebagai Kristen tidak terwujud dalam tindakan, dalam sikap hidup, dalam pergaulan, dalam tutur kata dan lain sebagainya. Nah, ternyata apa yang kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel itu terjadi. Bangsa Israel mengalami hal yang sama. Kalau kita membaca tadi apa yang kita bisa bayangkan, bahwa bangsa kesayangan Allah ini sedang mengalami pembuangan di Babel itu karena dosa. Maka buah dari pelanggaran bangsa Israel, buah dari ketidaktaatan mereka kepada perintah-perintah Tuhan adalah mereka mengalami pembuangan ke negeri lain. Mereka memang benar-benar dalam keadaan yang sangat amat terpuruk. Tetapi lagi-lagi kita sebagai orang percaya bersyukur bahwa
Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang tidak selamanya mendendam. Amin ya. Tuhan tidak selamanya marah kepada orang-orang yang dikasihinya, termasuk umat Israel, umat kesayangannya ini. Sekalipun dia begitu murka, di tengah-tengah amarahnya tetap ada janji pemulihan. Dalam kondisi sebagai bangsa buangan di Babel, dalam kondisi sebagai bangsa jajahan di negeri orang oleh karena dosa, Tuhan datang dengan janji pemulihan melalui Nabi Yeremia untuk memulihkan bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Dan inilah hal yang seharusnya disyukuri oleh bangsa pilihan Allah ini. Ketika seolah-olah tidak ada jalan, secerca harapan muncul dari Tuhan melalui Nabi Yeremia. Ketika ada pertobatan, maka Tuhan pasti akan memulihkan. Sebelum sampai di ayat perenungan kita, ayat 10 sampai ayat 13, ibu-ibu bisa membaca nanti di ayat 1 sampai 9. Apa yang diceritakan di situ? Yeremia menceritakan tentang kepastian janji pemulihan, bahwa mereka akan dibawa keluar dari penindasan di Babel ketika ada pertobatan, itu yang saya bilang di awal. Tetapi pertobatan ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Famalalini era-era sabele-bele bafange sadede sabele-bele. Tengah babebe. Bukan hanya sekedar lip service, tidak hanya sekedar di mulut. Ya, kadang-kadang manusia itu kan berjanji, asala doho ini ba, so aya ba, mo ido sa ibadada ni ba, asala bo auri ba simane da ba ugo ni ba. Tetapi ketika apa yang dia inginkan tercapai, dia lupa itu. Nah, yang diinginkan Tuhan, kalau engkau mau dipulihkan, maka engkau harus sungguh-sungguh bertobat. Kau harus sungguh-sungguh memperbaiki diri dalam hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang dia katakan di ayat 1 sampai 9. Sehingga buah dari pertobatan itulah yang kita baca dari ayat 6 sampai ayat 9. Dan dari ayat 10 sampai 13. Ada 4 alasan sekaligus kekuatan bagi Israel untuk tetap bertahan dan bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang amat sangat terpuruk ini. Yang pertama, Tuhan sendiri yang memulihkan. Itu ada kata di situ, aku akan. Beberapa kali itu kita bisa baca, aku akan. Ini berbicara tentang kerinduan Tuhan. Sebetulnya dia benar-benar ingin supaya terjadi pemulihan bagi bangsa ini. Dia tidak ingin bangsa ini hidup dalam kehancuran dan kefasikan. Memang selalu ada teguran. Itu harusnya Bapak yang sayang pada anak-anaknya. Dia tidak membiarkan anak-anaknya terus dalam dosa dan kesalahan. Dan begitu juga Bapak kita, dia tidak membiarkan anak-anaknya, umat kesayangannya, untuk terus larut dalam dosa. Pasti ada nasihat, pasti ada teguran, dan setelah itu pasti juga ada janji pemulihan kalau mau bertobat setelah mendengar nasihat dan teguran. Saya tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga ibu-ibu. Ibu-ibu dan suami-suami yang tahu, dan juga Bapa di surga yang tahu. Saya tidak tahu seperti apa hubungan ibu-ibu dengan suami. Tapi satu hal yang kita bisa lihat dari poin pertama ini, ketika rumah tangga kita sedang bergejolak, adakah Tuhan mau memulihkan? Tuhan mau. Tetapi kita sendiri maukah dipulihkan? Itu pertanyaannya. Masalah itu pasti datang silih berganti. Dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Masalah itu pasti datang silih berganti dalam hidup. Maukah kita Tuhan memulihkan keadaan kita? Kalau Tuhan pasti dia mau. Tapi permasalahannya itu dari kita gitu loh. Mau nggak kita dipulihkan? Ketika Tuhan sendiri yang memulihkan, kita sebagai manusia yang dipulihkan harus menempatkan diri ada di bawah. Harus ada kerendahan hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Memang ibu-ibu tidak hanya kita yang dituntut di sini. Misalnya dalam keluarga, suami kita juga dituntut untuk mau dibentuk oleh Tuhan, mengakui dosa dan berbalik pada jalan-jalan Tuhan. Nah, berita pemulihan ini bukan hanya dibawa kepada bangsa Israel keluar dari Babel, tapi lebih dari itu. Sebenarnya firman Tuhan ini bukan hanya pembebasan secara politik, tapi ada satu nubuatan tentang kehadiran Yesus Kristus. Kehadiran Mesias tidak hanya melepaskan dari penjajahan secara fisik, tapi pembebasan dari dosa itu yang jauh lebih penting yang diingatkan hari ini. Menebus manusia dari belenggu dosa,
memperbaiki hubungan manusia yang rusak dengan Tuhan akibat dosa. Kalau mau dipulihkan, saya nggak tahu ada masalah apa di dalam keluarga kita, ada masalah apa dengan anak-anak kita, ada masalah apa dengan pekerjaan kita atau hubungan kita dengan orang. Hari ini, kalau ibu-ibu mau dipulihkan, rendahkanlah hatimu di bawah kaki salib Tuhan. Terus yang kedua, harus kita ingat bahwa yang menjadi kekuatan kita, Tuhan sanggup memulihkan tanpa dibatasi oleh apapun. Lagi-lagi, Tuhan berkata, aku akan. Bukan aku berusaha. Aku akan. Aku akan di sini kalau kita lihat, artinya pasti. Ya, ada satu kepastian. Ini berbicara tentang kepastian dan kemampuan Tuhan sendiri melakukan segala sesuatu di luar batas kemampuan logika manusia. Sila ihama tededa, sila era tededa. Dan Tuhan sanggup melebihi batas logika manusia. Tuhan sanggup. Orang mati saja bisa dibangkitkan, ya. Dan itu Tuhan bilang sama orang Israel, orang mati saja bisa dibangkitkan, apalagi hanya merebut engkau dari jerat iblis. Apalagi menolongmu menghadapi masalah-masalahmu. Ada amin ibu-ibu ya, Tuhan sanggup. Garis bawahi ini, Tuhan sanggup. Maka jangan bimbang, taruhkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Allah sanggup memulihkan. Masalahnya sekarang kita sering mendua hati. Kita baik gaheda kelobalangi, kita baik gaheda goy hegafoha. Mangandra ita pada Yesus Kristus bamimei ita goy he duku. Banyak lagi lah. Kita harus fokus ya. Ketika kita katakan Allah sanggup, kita harus fokus pada salib itu. Kita harus fokus pada Tuhan. Beralau drono sidarua mangolaya. Ibu-ibu, di dalam keluargamu, apapun yang kamu rencanakan, hubunganmu dengan suamimu, tugasmu sebagai ibu bagi anak-anakmu, tugasmu sebagai ibu rumah tangga, bahkan karirmu, izinkan Tuhan yang berkarya memulihkan. Yang ketiga, hukuman itu untuk memurnikan. Apa sih arti pulih? Pulih itu artinya kembali normal seperti semula. Allah memulihkan umatnya sebagaimana orang sakit kembali sehat seperti semula, atau orang yang bangkrut kembali mempunyai modal, bahkan harta sebagaimana sebelumnya. Sesulit apapun pergumulan kita, sesulit seperti bangsa Israel pun, Allah tidak membiarkan kita. Ia memelihara kita ketika ada kerendahan hati untuk mau dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan. Maka hukuman itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk dan memperbaiki. Ibrani pasal 12 ayat 6 bisa dicatat. Dikatakan di situ, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Maka ibu-ibu jangan tunggu dihukum dulu seperti Israel baru bertobat. Lalu yang keempat, yang paling terakhir, dampak pemulihan. Apa itu dampak pemulihan yang dialami oleh bangsa Israel? Setelah genap 70 tahun Allah menepati janjinya sebagai mana ditulis dalam Yeremia 29 ayat 10. Jadi tidak gampang, bukanlah waktu yang singkat 70 tahun. Bukan dalam waktu yang singkat, 70 tahun baru Allah menepati janji sebagaimana ditulis dalam Yeremia 29 ayat 10. Nah, ada dua bentuk pemulihan. Yang pertama pemulihan fisik. Ya. Kota yang sudah runtuh dipulihkan, duka cita menjadi sukacita, sorak-sorai penuh dengan ucapan syukur. Pemulihan fisik akibat perang yang menyengsarakan umat Tuhan, dan Yerusalem serta penduduknya juga dipulihkan. Nah, jadi pemulihan ini secara fisik mulai dari keluar dari kerajaan Babel kembali ke Yerusalem, kotanya dipulihkan, umatnya dipulihkan, itu pemulihan fisik. Lalu pemulihan spiritual yang kedua, pemulihan iman. Pemulihan akibat dosa yang menjerat umat pada masa lampau. Dan hasil pemulihan itu menimbulkan sukacita dan sorak-sorai umat Tuhan. Dan Allah dimuliakan atas semua itu. Jadi ibu-ibu, mari kita mencoba melihat ini dari sisi iman kita kepada Tuhan untuk mengembangkan karakter Kristiani kita yang penuh dengan kewaspadaan sekaligus memohon campur tangan Tuhan untuk menata kehidupan kita, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kita.
Jadi ini kan menjelang masa Advent ya, setelah peringatan hidup kekal. Nah, dalam masa-masa ini marilah kita mencoba memaknai Yesus Kristus yang telah mati dan yang telah bangkit dari antara orang mati. Jadi itu tadi temanya kan, pembaharuan yang sejati di dalam Tuhan. Dan itulah yang akan mengembalikan kita pada hubungan yang benar dengan Tuhan. Itulah yang akan menolong kita untuk mampu menyembah dengan benar Allah kita, memuliakan dan menaati kehendaknya dalam seluruh kehidupan kita. Itulah wujud ucapan syukur kita atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ternyata sudah kurang lebih 2 tahun ya masa pandemi ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan sampai saat ini menolong. Dan hanya Tuhan juga yang mampu memulihkan segala keadaan saat ini. Kalau di luar Tuhan, pemulihan itu adalah semu, tapi pemulihan di dalam Tuhan adalah sejati adanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Pemulihan yang dialami oleh bangsa Israel tidak hanya secara fisik tapi juga secara spiritual. Dan Tuhan sendiri yang campur tangan atas semua itu. Kami bersyukur yang mengingatkan kami bahwa sungguh Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sama, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Engkau yang akan terus menolong kami untuk terus introspeksi diri dalam berbagai hal dalam kehidupan ini. Dan semakin menatap kepadamu, mengarahkan hati dan kehidupan kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin.